Masih membahas soal mengubah quarter life crisis menjadi happiness bersama dengan psikolog Alfiani Angelica dan juga karyawan swasta Valda Kustarini. Sebelum kita lanjut, kita juga mau membacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube Berita KBR. Ada Cielo Akma. Bahaya nggak sih jika seseorang mengalami quarter life crisis dan seperti apa bahayanya? Tadi sudah dijawab ya oleh Mbak Alfi, yang paling membahayakan bahkan bisa menyakiti diri sendiri dan sampai melakukan suicide itu sendiri atau bunuh diri. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Doniel. Apa kendala emosi berlebihan bisa dikendalikan agar life crisis ini nggak panjang kita derita? Lanjut lagi, ada Fitri Anggreni. Apakah selepas usia 30-an tahun, efek dari quarter life crisis ini bila tidak diatasi bisa terus berlanjut? Dalam bentuk apa? Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mbak Alfi, dari beberapa yang sudah masuk di live YouTube Berita KBR. Silakan. Oke, jawab dari pertanyaan yang terakhir dulu mungkin ya. Ya, siap. Tadi apabila di usia 30 tahun tidak disikapi, apakah bisa berlanjut gitu ya? Betul. Nah, jawabannya bisa. Pasti bisa. Kalau depresi tidak kita atasi, dia bisa berlangsung sepanjang tahun, bahkan mungkin aja sepanjang hidup kita. Terus-menerus itu terjadi gitu ya. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya tadi agak missing di tengahnya, apa Mbak yang sebelumnya? Sebentar, apa kendala emosi berlebihan bisa dikendalikan supaya life crisis ini nggak panjang kita derita? Kendala emosi berlebihan ya. Oke, kita bisa belajar banyak teknik untuk meregulasi emosi gitu. Nah, tantangannya selalu buat klien adalah apakah kita mau melakukannya dengan konsisten gitu. Karena kebanyakan yang jadi tantangan adalah, Mbak, bisa cepet gak? Selalu gitu ya. Maunya yang instan gitu ya? Iya, maunya instan. Saya selalu bilang gini, bikin mie instan aja mesti pakai air panas dulu loh. Bisa itu juga 5 menitan ya Mbak? Iya, itu juga udah. Paling cepet gini, di Indomaret deh, dirobek ya, mesti minta juga air panas kan mesti jalan gitu. Jadi nggak ada istilah instan. Saya udah pasti bilang nggak bisa. Kamu memang penyembuh diri kamu. Tapi itu berarti kamu sendiri harus persisten menjalankan. Dan saya selalu mengingatkan, kita nggak ibarat jagoan kungfu, nggak ada jagoan kungfu yang latihan pada saat musuh datang, itu nggak ada. Semua jagoan kungfu akan latihan pada saat dia sehat, dia segar, nggak ada apa-apa, dia latihan self care. Ya tadi kan banyak ya tekniknya sekarang, mindfulness lah, lalu juga dengan gerak tai chi, qigong, yoga segala macam, banyak sekali kita bisa melakukan visualisasi, sentuh dan banyak sekali. Tapi maukah melakukan dengan persisten, itu aja. Baik, Mbak Alfi, ini sudah ada penelpon di Grogol ya, kita angkat dulu. Halo, dengan Ibu Ayu? Iya. Ya, selamat pagi Bu Ayu, silakan dengan pertanyaannya. Iya, selamat pagi. Ya, saya mau nanya nih, untuk usia di bawah 20 tahun tidak akan berpotensi nggak sih mengalami quarter life crisis ini? Terus juga olahraga apa sih yang mungkin bisa meringankan atau meredakan masa-masa quarter life crisis ini? Makasih ya. Terima kasih Bu Ayu yang ada di Grogol. Silakan Mbak Alfi, bisa ditanggapi. Oke, di bawah usia 20 tahun bisa aja ya terjadi ya. Kan ada banyak faktor juga, ketika orang mungkin mulai lebih berpikir tentang hidupnya, ada aja yang mulai berpikir keras, saya tapi mau jadi apa nanti ya gitu. Itu udah mulai merasa nggak enak, lalu milih sekolah takut salah gitu, ada yang udah mulai itu. Nah, terus olahraga berikutnya apa? tadi olahraga apa ya yang bisa dilakukan? Olahraga tuh mulai dari jalan sadar aja bisa dilakukan, jalan kaki tapi sadar, itu bisa dilakukan. Nah, seringkali kita melakukan olahraga nyambi dengerin musik. Oh bener tuh. Nah, itu yang seringkali melatih pikiran kemana-mana jadinya. Nah, jadi kalau lagi melakukan sesuatu, fokuslah pada sesuatu. Jalanlah dengan merasakan, oh udara pagi kena kulit saya, oh kaki itu menyentuh aspal yang nggak rata, yang kayak gitu. Lalu olahraga resistance training bisa dilakukan? Bisa. Push up, sit up, itu sebenarnya memberi bahasa pada mental kita bahwa ketika ada hambatan, lampaui, ketika ada hambatan, hadapi, gitu kan badan kan angkat. Nah, itu secara tidak sadar memberikan atau melatih mental kita, kalau menghadapi hambatan, lakukan, coba gitu.
Lalu yoga stretching otot-otot ya, karena yoga otot-otot yang di stretch itu juga memberikan relaksasi pada emosi-emosi yang disimpan di dalam sel-sel otot kita. Qigong, tai chi, gerakan yang lambat memberi isyarat pada emosi bahwa kita lagi dalam kondisi tenang. Jadi logika kita nggak dibajak oleh emosi. Ya, kita bisa berpikir dengan jernih. Kuncinya satu lagi, konsisten nggak kita melakukan. Konsisten atau tidak melakukannya gitu ya Mbak ya? Iya, konsisten nggak melakukannya. Iya. Betul. Kalau cuma sekali di awal semangat, sisanya enggak, sama aja bohong. Iya, saya udah biasanya gitu. Biasanya yang sering terjadi adalah udah 5 menit dan udah tadi dilakukan pada saat saya panic attack. Saya bilang jangan, kalau panic attack guyur kepala pakai air dingin aja, saya selalu bilang gitu. Susah olahraga pas panic attack, gak bisa. Baik Mbak Alfi. Iya. Ini karena waktu terbatas juga ya, tapi kita mau tanya dulu ke Valda nih. Ada banyak kan orang yang punya privilege gitu untuk bisa milih apa yang dia suka dan juga apa yang dia akan lakukan, baik untuk karirnya, percintaan dan kehidupan sosial lain. Tapi sebagian lainnya harus susah payah juga nih untuk mendapatkan hal itu. Nah, apa yang pingin Valda sampaikan untuk teman-teman yang tidak punya privilege ini supaya bisa lebih happy dalam menjalani hidupnya? Sebenarnya kalau gimana supaya happy, sebenarnya kebahagiaan itu nemuinnya dari dalam diri sendiri gitu loh. Kayak apa sih yang kamu suka, hal-hal yang kecil yang kamu suka. Misalnya kamu suka bangun pagi, terus udah gitu jalan-jalan, ya udah di-embrace dan dijadikan motivasi buat oh ya ini aku semangat hidup karena mau ngejalanin hal ini gitu. Atau misalnya senang melihara kucing gitu ya, ya udah mainan sama kucing kayak gitu. Pokoknya ada hargai sekecil apapun kebahagiaan di hidup kamu sih, kalau misalnya pilihannya nggak banyak. Karena kalau kitanya nggak cari kebahagiaannya itu apa, itu akan susah kalau menggantungkan ke lingkungan kita aja gitu. Jadi semua tuh dari diri sendiri sih, semuanya ya kita mulai. Kadang kan ada orang yang merasa happy itu karena ketemu sama pasangannya atau hal-hal lain gitu, bukan dari diri dia. Nah, terakhir nih Mbak Alfi dan juga Valda, mungkin ketika kita menemukan persoalan nih di dalam jiwa, bagaimana nih Mbak kita harus mengubah agar lebih bahagia? Bukan persoalan di dalam jiwa. Sebenarnya tadi udah sedikit kurang lebih saya sampaikan. Hadapi. Itu yang pertama kali. Jangan lari dari itu. Kita temukan waktu untuk berefleksi, lalu menulis kalau perlu. Butir-butir perenungan kita. Apa yang lagi kita rasakan? Saya merasa marah, atau saya merasa kesal dengan orang yang kayak gini-gini. Lalu juga bisa tadi yang dilakukan Mbak Valda ya, merecord mood. Nah itu bantu banget karena untuk klien saya yang biasanya datang dalam jangka waktu panjang, dia bisa ketawa-tawa kalau dia lihat catatan dia yang dulu gitu ya. Ya ampun Mbak, masa aku tiap hari mau meninggal gitu kan, dia bisa gitu tuh. Jadi dia bisa, itu juga bisa dijadikan kaca dengan dia, Mbak hari ini aku pasti jauh lebih baik dari kemarin karena aku nggak tiap hari mikir meninggalnya. Nah itu tuh bantu banget ke kita, kasih semangat bahwa saya udah progres loh. Gitu ya, itu bantu banget juga. Ya rasanya itu, dan banyak-banyak memaparkan diri juga ya dengan kayak sekarang kan banyak tuh channel-channel di Instagram gitu yang untuk membantu kesehatan mental kita. Enlightmind.id juga selalu tiap hari melakukan posting-posting gitu yang refleksi, tips-tips gitu, mungkin bisa bantu. Jadi sekalian kita scrolling handphone, sekalian kita nonton juga bisa ngebantu kita ya Mbak ya, sebenarnya secara tidak langsung. Iya, memilah. Yes. Baik, nah ini Valda mungkin ada tambahan kah supaya kita bisa lebih bahagia? Singkat aja, silakan. Tips happy. Sebenarnya tadi udah disinggung juga sama Mbak Alfi, life to the fullest. Jadi apa yang mau dicoba harus dicoba. Terus kalau misalnya mau ketemu sama komunitas baru, teman baru di umur-umur segini kan kadang-kadang susah nih nyari teman kayak gitu. Itu mungkin juga harus dilakukan juga ya, ketemu sama orang baru, karena itu bisa nambah kebahagiaan kita, ada insight baru gitu. Jadi kita nggak diem, nggak kepikiran overthinking terus gitu, tapi kita ketemu punya share pengalaman, dengar pengalaman orang lain juga, jadi lebih termotivasi gitu sih. Well, thank you Valda dan juga Mbak Alfi untuk waktunya di hari ini. Sangat luar biasa sekali ya obrolan kita soal quarter life crisis, gimana caranya bisa kita ubah menjadi happiness. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Ruang Publik KBR dengan tema mengubah quarter life crisis menjadi happiness. Terima kasih juga untuk narasumber kita di pagi hari ini, ada Mbak Alfieni Angelika, psikolog, kemudian juga ada Valda Kustarini, karyawan swasta. Terima kasih juga sekali lagi untuk Anda, para pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra, undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.